Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cuaca buruk melanda Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan tanah longsor dan banjir. Seorang tukang ojek di Kabupaten Bandung tega menghabisi nyawa istrinya sendiri karena gelap mata sang istri terlilit utang meminjam uang ke rentenir. Sekitar 100 orang karyawan salah satu pabrik garmen di Majalengka mengalami kesurupan massal. Aksi pencurian uang serta perhiasan terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan Anggrek, Kelurahan Situ, Sumedang. Akibat pencurian yang terekam kamera CCTV itu, korban mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah. Ditinggal penghuninya pergi, sebuah rumah di kawasan Anggrek, Kelurahan Situ Sumedang dibobol maling di tengah hari bolong Sabtu lalu. Rekaman kamera pemantau rumah tersebut menunjukkan pelakunya adalah 2 orang lelaki dengan 2 sepeda motor. 1 orang membuka pagar dan masuk, dan 1 orang lainnya memantau dengan sepeda motor di seberang rumah. Tidak ada penghuni dalam rumah. Para pencuri tersebut dengan leluasa membobol pintu rumah, masuk dan menjebol salah satu kamar. Para pencuri lalu menggasak uang tunai dan perhiasan dari dalam kamar senilai 200 juta rupiah. Seorang penjaga parkir tak jauh dari rumah korbanlah yang pertama kali menaruh curiga karena pintu pagar rumah korban terbuka lebar. Ia lalu memberitahukannya kepada ketua RT setempat. Ketahuannya saya lewat sini jam 11-an, pas pintu ini kebuka, posisi ngadep ke sini jalan. Langsung aja lapor ke Pak RT. Setelah itu gimana nih? Setelah itu langsung Pak RT ke sini gitu, tempat kejadian gitu. Sempat dilihat dulu ke dalam nggak? Enggak, saya lihatnya dari depan kantor notaris. Saat kejadian, Akang lagi ngapain di sini di depan notaris? Sebagai Saya kan lagi parkir di sini. Oh, tuh petugas parkir. Iya. Pemilik rumah yang sedang bekerja di kota Bandung pun kaget diberitahu oleh ketua RT. Menurut keponakan korban, rumah tersebut sudah 2 kali dibobol maling. Ini yang kedua kali. Kejadiannya yang kedua kali? Ini yang kedua kali. Dulu pernah waktu ibunya tante saya, berarti nenek saya waktu sama kakek saya kejadian di sini. Tapi waktu itu kakek saya lagi stroke. Stroke-nya full badan. Jadi waktu kesini sambil beraksi. Jadi sepertinya orang yang sudah tahu. Tapi kalau hari ini mah kejadian rumah lagi kosong. Kebetulan rumah sedang kosong semuanya. Kini kasus pencurian tersebut ditangani Polsek Sumedang Utara serta Polres Sumedang. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi kini berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seorang ibu rumah tangga di Banjaran, Kabupaten Bandung, tewas di tangan suaminya sendiri. Sang suami gelap mata dan membunuh sang istri. Akibat kesal, sang istri kerap meminjam uang kepada rentenir, sehingga dirinya kerap menjadi sasaran amarah rentenir yang menagih hutang ke rumah. Iman Deswandi, seorang pria yang berprofesi sebagai tukang ojek di Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung setelah menganiaya Rani yang tak lain adalah istrinya sendiri hingga tewas. Dari hasil penyelidikan, korban tewas dianiaya dengan cara diinjak kemudian dibekap bantal di kamar korban tanggal 6 Juli 2023 lalu sekitar pukul 18 sore. Peristiwa ini terungkap dari kecurigaan tetangga yang melihat rumah kediaman pasangan suami istri ini dalam keadaan gelap. Namun setelah diketuk, pintu dalam keadaan terkunci. Saksi kemudian mencari suami korban untuk meminta kunci rumah dan setelah pintu dibuka, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa, dalam keadaan terlentang di kamar. Korban pada waktu di rumah terjadi cekcok sama pelaku. Kemudian korban didorong oleh pelaku ke dalam kamar, kemudian dijatuhkan di dalam kasur, kemudian ditindih dengan kedua kakinya, sehingga dengan tindih di atas korban tidak bisa bergerak. Karena tidak bisa bergerak, tapi mulutnya masih bisa bersuara, akhirnya
tersangka ini, yaitu suaminya sendiri, mengambil bantal, ini ada barang buktinya, kemudian menutup mulut korban. Awalnya untuk menghilangkan kecurigaan usai menganiaya korban, tersangka mengunci pintu rumah seolah-olah tidak berada di tempat. Motif di balik kasus ini terungkap masalah ekonomi karena sang istri yang terlilit hutang. Pelaku kesal terhadap korban yang sering ketahuan meminjam uang kepada rentenir alias bank keliling. Emosi tersangka memuncak karena berulang kali orang menagih utang ke rumah dan bertemu pelaku, sementara korban bersembunyi. Punya hutang berapa sehingga Bapak, mohon maaf, gelap mata hingga membunuh istri tersebut? Sama 2 juta Pak. 2 juta. Tapi enggak lunas-lunas. Utangnya artinya 2 juta ini untuk serangkaian kumulatif seluruhnya atau masih ada beberapa lagi kan? Masih ada. Yang Bapak tahu cuma 2 juta ini. Iya. Kemudian ditagih sama itu mereka. Iya Pak. Suka ini jemputan makan di rumah. Oh, Kalau ditagih ke rumah suka jemput. sembunyi gitu ya kalau ditagih. Berarti nagihnya kalau ketemu istri, ketemu Bapak. Iya Pak. Bapak bekerja apa? Ojek Pak. Selain dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, tersangka juga dijerat pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Belasan korban penipuan dukun penggada uang menduduki tempat ritual milik pelaku dukun palsu di Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Polisi menggeledah kamar ritual sang dukun palsu yang menjanjikan bisa menggadakan uang kepada para korbannya. Sabtu siang, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota melakukan penggeledahan ke tempat tinggal terduga dukun palsu pengganda uang, Asep Supriyatna, di rumahnya di Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Di sini polisi membawa pelaku untuk menunjukkan lokasi ritual yang selama ini digunakan berpraktik sebagai dukun. Penggeledahan dilakukan setelah korban penipuan melapor ke polisi. Para korban mengaku diiming-imingi akan mendapatkan uang berlipat. Ternyata janji tinggal janji. Setelah berbulan-bulan, uang yang dijanjikan tidak terwujud. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah alat ritual diamankan. Bahkan ditemukan beberapa plat nomor palsu kendaraan bermotor. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk menjalani pemeriksaan dan ditahan. Salah satu korban mengaku telah menyetor uang lebih dari 500 juta rupiah dengan janji akan mendapatkan pengembalian senilai 5 miliar rupiah. Tapi janji tersebut tak kunjung dipenuhi. Jadi berapa banyak? Kurang lebih saya nominalnya itu 510 juta 855 ribu. Yang dijanjikan apa Pak sama Bapak? Dijanjikan itu kurang lebih itu jumlahnya itu 5 miliaran. 5 miliar. 5 miliar. Itu dari mana itu Pak dana itu? Dana itu dari satu yayasan. Dari satu yayasan meninggalkan dana kepada perusahaan saya. Perusahaannya Pak Asep itu? Perusahaan saya punya perusahaan dengan menjanjikan saya memenuhi keinginannya itu pengurusan di perbankan yang sebesar kerugian saya. Setelah saya penuhi ternyata itu fiktif semua. Setelah saya proses ya. dengan teman-teman di sini. Kalau Bapak di sini ada berapa orang yang di sini? Untuk saat ini saya di sini, saya, keluarga saya, dan ada beberapa yang saya monitoring di sini yaitu Pak Kian, keluarga juga, dan Pak Rudi. Oh gitu. Yang Bapak tahu udah ada berapa orang yang tertipu Pak? Yang setahu saya yang selama ini yang sudah bertemu dengan saya kurang lebih ada 11 korban. Pihak polisi membenarkan adanya kasus dukun palsu, namun pihaknya masih terus melakukan penyelidikan kasus ini. Sementara itu, belasan warga dari berbagai daerah yang mengaku sebagai korban menduduki rumah sang dukun dengan harapan bisa dijadikan sebagai pengganti kerugian mereka. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Seorang perempuan di Purwakarta ditangkap polisi karena dituduh telah menipu puluhan korbannya. Tersangka menawarkan kerjasama investasi dengan keuntungan 20% per bulan. Namun uangnya bukan diinvestasikan, tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Nika Rosmiati tidak bisa berkutik saat digiring petugas unit Tipiter Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta ke Aula Mapolres Purwakarta.
Warga Cipopo, Kecamatan Bungursari, Purwakarta ini sebelumnya diringkus petugas di sebuah apartemen di Kota Bandung. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 buah ponsel dan buku tabungan. Selain itu, surat perjanjian antara pelaku dan korban serta sejumlah rekening koran. NR diringkus atas laporan 28 orang yang mengaku jadi korban penipuan pelaku, di mana dengan modus investasi dan arisan bodong, pelaku meminjam uang kepada korban puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan total mencapai 2,5 miliar rupiah. Pelaku menjanjikan keuntungan 10 hingga 20% kepada korban, namun apa yang dijanjikan pelaku tidak terbukti. Jadi investasinya itu kita kan kerja sama modal gitu. Investnya itu kontraknya itu ada yang 3 bulan, mulai 3 bulan, ada yang 6 bulan, terus sampai 1 tahun ada. Jadi perjanjian awal kita ikut invest itu kita dapat profit 20% dari modal yang udah kita kasih. Teteh sendiri sudah menanamkan modal atau keluar uang berapa sih Teh? Aku investnya itu 45 juta. 45 juta, iya. Selama ini sudah menerima keuntungan dari investasi ini? Kalau jadi kan sebelumnya itu kan aku kan ikut 3 bulan tuh, dari 3 bulan di stop, terus lanjut lagi yang 3 bulan sebelumnya udah dapat profit. Nah yang 3 bulan ini yang baru dapat sekali profit doang. Jadi ikutnya itu ada yang Maret sama April gitu, jadi baru dapat sekali. Sementara hasil pemeriksaan pelaku mengaku uang korban digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, dua modus ini yang dilakukan oleh tersangka. Awalnya yang pembayaran lancar, lama-kelamaan tersangka tersendat untuk pembayarannya, ada kemacetan pembayaran. Ternyata uang investasi yang diinvestasikan oleh para korban ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi yang dikatakan untuk investasi ternyata tidak masukkan investasi, tapi digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan lain. Nah, inilah modus operandi ini yang dilakukan oleh tersangka sehingga gaya uang untuk korban. Untuk menutupi member pertama, dia mencari member baru, dapat uang member baru untuk menutupi member yang lama. Lama-kelamaan, akhirnya si tersangka tidak mampu mengembalikan uang member dan member menagih. Para konsumen menagih pada tersangka uangnya untuk dikembalikan. Tersangka tidak mampu mengembalikan, kemudian 2 orang korban melaporkan ke Polres Purwakarta. Dari 2 orang korban melaporkan Polres Purwakarta, Polres melakukan penyelidikan, kemudian tingkatkan ke penyidikan, didapat bahwa ada sekitar lebih kurang 28 orang korban, sampai saat ini 28 orang korban yang menjadi korban modus operandi penipuan penggelapan oleh tersangka. Untuk penyidikan lanjutan kasus ini, tersangka ditahan di sel Mapolres Purwakarta. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Syamsul Nursyam melaporkan dari Purwakarta.